perhatian. Kita dimulai. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar pemberdayaan lansia Putusan Kabupaten Kota se-Provinsi Banten tahun 2020. Mohon izin kepada Ibu Ketua untuk kita mengabsen para peserta terlebih dahulu. Mohon yang hadir untuk melambaikan tangannya. Ibu-ibu para peserta, gimana, udah siap? Ibu-ibu udah siap nih semuanya, para peserta? Satu, PKK Kabupaten Serang, gimana, udah hadir? Hadir. Alhamdulillah. PKK Kabupaten Pandeglang, Ibu sudah hadir? Tapi enggak. PKK Kabupaten Lebak, Kabupaten hadir, alhamdulillah. Ada yang enggak. PKK Kota Serang, Kota Serang, ibu-ibu sudah hadir? Kota Serang belum. Kabupaten Tangerang, Boleh. Kabupaten Tangerang sudah hadir ibu ya? Ini mana nih? Kemudian PKK Kota Cilegon hadir, alhamdulillah ya. Kemudian PKK Kota Tangerang, hadir, ya. Hadilah. Kota Tangerang Selatan, Tangsel. Hadir, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Ibu Dr. Anda Hajah Ninik Wahidin Halim. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua 3, Ibu Ketua Pokja dan anggota Tim Penggerak PKK Provinsi Banten. Yang saya hormati Kepala UPTD Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten, Bapak Dr. Andes Hairudin MSI, para peserta webinar pemberdayaan lansia Pokja 1 Tim Penggerak PKK Putusan Kabupaten Kota se-Provinsi Banten yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti webinar pemberdayaan lansia tingkat Provinsi Banten tahun 2020. Selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Ketua, para peserta webinar yang saya hormati. Mengawali acara ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, laporan panitia yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua 3 yang membidangi Pokja 1 kepada yang terhormat Ibu Hajah Dwi Kani. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Ibu Hajah Ninik Wahidin Halim. Yang saya hormati Bapak narasumber, yang saya cintai seluruh Pokja dalam PKK Provinsi Banten, dan saya banggakan para kader dari 8 kabupaten kota. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan laporan panitia. Adapun kegiatan ini diadakan di pemberdayaan lansia difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan motivasi dalam kinerja PKK di 8 kabupaten kota dan kecamatan,
walaupun dalam keadaan kita sekarang dalam kondisi seperti ini, semoga semuanya tetap berjalan sesuai dengan kita harapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua juga. Selanjutnya, mari kita simak bersama kata sambutan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten sekaligus berkenan izin untuk membuka acara webinar pemberdayaan lansia tingkat Provinsi Banten tahun 2020 secara resmi. Hormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Ibu Dr. Ada Hajah dengan segala hormat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai narasumber Bapak Dr. Andes Hairudin. Ya, Hairudin. Apa? Yang tercinta para pengurus dan anggota tim penggerak PKK Provinsi Banten, yang tercinta para pengurus dan anggota tim penggerak PKK Kabupaten Kota se-Provinsi Banten. Mengawali acara ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Zoom meeting dalam rangka kegiatan pemberdayaan lansia tingkat Provinsi Banten tahun 2020. Pemberdayaan lansia melalui usaha ekonomi produktif, pemberdayaan lansia melalui kegiatan pengajian, gotong royong, senam lansia, dan keterampilan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu adanya upaya pembinaan terhadap fungsi kerja tim penggerak PKK dalam kelompok-kelompok yang diantaranya dilakukan melalui sosialisasi pembinaan kegiatan PKK. Pemberdayaan lansia merupakan cermin upaya kesungguhan tim penggerak PKK mulai dari tingkat pusat ke tingkat daerah untuk tingkat serta membantu mewujudkan keluarga sejahtera. Para peserta yang saya sayangi, kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja dan peranan kader-kader serta kelompok BKL. Peran para kader sangatlah besar dalam usahanya untuk melibatkan masyarakat di semua kegiatan PKK, khususnya pemberdayaan lansia. Semoga dapat menjadi dorongan yang positif bagi kita semua, terutama tingkat penggerak PKK, tim penggerak PKK, Kabupaten Kota se-Provinsi Banten. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Zoom meeting kegiatan pemberdayaan lansia tingkat Provinsi Banten tahun 2020 dengan resmi saya buka. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua dan cara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua yang sudah membuka acara ini. Mudah-mudahan kita dapat berjalan lancar. Dengan telah dibukanya kegiatan ini, dan marilah kita tutup bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Mohon perhatian kepada para peserta, kita selanjutnya akan dilaksanakan foto bersama. Foto bersama, sesi pertama foto sambil duduk, dan sesi kedua sambil berdiri, Kabupaten Kota dan PKK Provinsi. Akan saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, siap-siap ibu-ibu untuk utusan Kabupaten Serang. Ibu, di mana ibu-ibu sudah siap nih? Ibu-ibu Kabupaten Serang sudah siap foto? Saya absen nih, PKK Kabupaten Serang, siap-siap ya difoto sambil duduk dulu ya ibu-ibu. Dimulai hitungan ketiga. Siap. 1, 2, 3.
Dilanjutkan dengan sesi foto berdiri untuk Kabupaten Serang. Ya, siap. Kok nggak masuk itu nih ya? Mundur. Orang mundur. Mundur. Duduk aja. Oh iya, nggak usah berdiri. Oh, duduk. Maaf aja katanya, jadi ibunya tidak kelihatan secara sempurna kalau berdiri. Baik, lanjutkan dengan PKK Kabupaten Pandeglang. Ibu, provinsi dulu ya. Pandeglang ya. Yang Kabupaten Pandeglang, Ibu. Mana Pandeglang? Pandeglang, ya, udah siap Bu, foto sambil duduk ya Bu. Ya, ya siap Bu. Ya udah, tangannya. Ya, dimulai hitungan ketiga ya Bu. Siap Bu, goyang. Wih, miring dulu. Siap Bu, udah siap Bu, foto Bu. Sudah yang belakang nggak kelihatan. Pandeglang siap. Ya. Hitungan ketiga. Enggak, banyak kan berenam. Bentar. Berenam. Gimana fotonya? Nah, Pakai tas ya, Bu? Pakai tas enggak? semuanya duduk ya Bu. Iya nanti Bu. Ya. Ada tadi yang Mama lihat. Nah, Pandeglang siap tuh. Nah, siap. Oh, ini enggak kelihatan satu. Di belakang Bu. Ini ya, Di. Ya. 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 Duduk semuanya. Oh, ya Pak. Ganti perangkat. Bu, berdiri aja mulai dari sini. 3, 2, 1. Sana ya. Ini Kabupaten Lebak ya. Lebak Ibu, mohon perhatian. PK Kabupaten Lebak, urusan Kabupaten Lebak, siap-siap Bu. Lebak. Ya. Itu saya ada. Dari Ganjil. 3, 2, 1. Selanjutnya Iya. PKK Kabupaten Tangerang. PKK Kabupaten Tangerang siap. Udah. Kita tadi udah kan? Kabupaten Lebak sudah Bu tadi. Udah tadi. Tadi Lebak di ini. Mana ini? Kabupaten Udah tadi kita. Kabupaten Tangerang siap mau dipoto nih. Di absen kan? Udah kita tadi. Udah ya tadi ya? Udah. Oh, udah, Pak. Kabupaten Tangerang Ibu udah siap. Kabupaten Tangerang. Kalau siap Bukan tangan Bu kalau udah siap Bu. Ya, Kabupaten Tangerang. Siap ya Bu ya. Ya. Mulai dari hitungan ketiga Bu. Coba ke laptop nih ya. 3, 2, 1. Serang. Kota, Bu. Udah. Kota Serang. Kota Serang, mohon maaf Ibu-ibu. Persiapan di Kota Serang, siap-siap ya. Ya, Kota Serang. kata saya. Ya. Ya, hitungan ketiga ya Bu ya. 3, Ini apa ini? 2, 1. Selesai Bu.
Ya. Sekarang Kota Cilegon. Cilegon. Kota Cilegon, Di rumah Ibu. Aulia ya, Iya. rumah orang ya. 20, Kota Cilegon, Ibu. Ya, ya siap Bu ya. Kota Cilegon. Kota Cilegon. Baik. Perhatiin ya. Kota Cilegon. Jumlah hitungan ketiga, Bu. 2, 1. Terima kasih. Kalau gini laptop kali ya. Selanjutnya Kota Tangerang, Rapi ya Bu. kalau ini mah. Nggak separuh-separuh Kota badan. Tangerang. Kok dia lagi sih? Kota Tangerang, Bu. Sudah selesai. Kota Cilegon, Kota Kota Tangerang. Siap, Bu. Ini pakai Perhatian. laptop kayaknya. Itu rapi. Siap, Bu ya. Ya, dimulai. suara kitanya kedengeran. Ya, Bu. Coba sebelah sana, bukan sebelah saya, sebelah Bu Erna malah. Yang kosong. Sebelah Bu Erna, Bu Erna. Nah, sebelah nanti absensinya ya, absensinya di sini Pak. 3, 2, 1. Terima kasih. Ya. Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, Ibu-ibu. Ini. Tangerang Selatan. Makanya bolak-balik dia dulu juga sih. Iya, terima kasih. Ibu, Kota Tangerang Selatan ya, siap-siap Bu. Baik, hitungan ketiga ya Bu, mulai ya. 3, 2, 1. Terima kasih Bu. Ya, Bu. Foto semuanya Bu. Seluruh kabupaten kota. Gimana caranya sih kalau semua? Semuanya. Semuanya tuh gimana caranya sih fotonya? Semuanya mungkin. Ini kayak gini semuanya. Kita foto bersama Bu, semuanya duduk dengan PKK provinsi. Semua yang hadir Ibu, para peserta, foto bersama, siap-siap Bu. Nggak kelihatan. Foto bersama Ibu dengan PKK provinsi ya. Tuh teman-teman laptop. Gimana Hitungan itu? ketiga Ibu, Udah jadi bagaimana mulai itu? Bu, rapi Bu. 1, Tengah-tengah kita. 1, 2, 3. Satu lagi. Sekali lagi ya foto bersama dengan PKK provinsi. Ibu-ibu semuanya mohon perhatikan. Dimulai hitungan ketiga. Siap Bu? Ya. Siap Bu? Mulai hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Selesai ya Ibu-ibu, terima kasih. Kita lanjutkan. Tuh, Bu. Belum Bu. Tuh, Oh, berarti belum. itu. Baru mulai. Soalnya ada yang belum. Makanya COVID lah. Baik Bapak Ibu narasumber Nanti dan kalau udah para jadi peserta bagaimana ceritanya tuh? yang terhormati, Enggak, kalau Ibu dicampur, Ketua, kalau dicampur terima jadi kasih satu di ya. situ. sampai saat ini masih bersama kita. Kan yang penting laporan. Oh, Kita lanjutkan dengan pemaparan materi dari masing-masing narasumber. Sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Ibu Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, itu Ibu Hajah Sumaini Suyitnyo. Terima kasih. Kemudian pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Kepala UPTD Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten, Bapak Dr. Andes Hairudin MSI.
Ibu Ketua, narasumber, dan para peserta yang saya hormati. Sebelum pemaparan materi akan saya bacakan tata tertib webinar pemberdayaan lansia tingkat Provinsi Banten tahun 2020 sebagai berikut. Satu, peserta yang mengikuti webinar mulai mengikuti acara webinar dan pemaparan materi harap mengunmute suaranya. Dua, peserta yang mengikuti acara webinar ketika sesi tanya jawab harap melambaikan tangan dan jika waktu sudah tidak cukup boleh mengajukan pertanyaan lewat kolom chat. Peserta yang mengikuti acara webinar diharapkan menghidupkan kamera atau kamera saldo dalam keadaan menyala. Peserta yang mengikuti acara webinar diharapkan sudah mengisi link absensi dan link absensi ditutup pada pukul 11. Demikian tata tertib saya sampaikan dan untuk lebih terarahnya pemaparan materi pada siang hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak bersama pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu dari yang terhormat Ibu Hajah Sumaini Suyitno dengan judul materi Pemberdayaan Lansia Melalui Usaha Ekonomi Produktif oleh Bina Keluarga Lansia (PKL). Dengan segala hormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Ibu Dr. Anda Hajah Ninik Wahidin Halim. Terima kasih Ibu sudah bersama kita. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas BPPMD Provinsi Banten atau yang mewakili Ibu Hajah Dwi Kani dari Wakil Ketua Pokja 1. Yang saya hormati Bapak narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Banten, Bapak Dr. Andes Hairudin MSI. Salam sejahtera buat kita semua, peserta Zoom meeting Pokja 1 PKK Kabupaten Kota se-Provinsi Banten dan ibu-ibu PKK Provinsi Banten dalam acara webinar PKK tingkat Provinsi Banten tahun 2020. Salam sehat buat kita semua para peserta Zoom meeting pemberdayaan lansia Provinsi Banten. Terima kasih kepada Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan materi dengan judul Pemberdayaan Lanjut Usia Melalui Usaha Ekonomi Produktif oleh Bina Keluarga Lansia. Mohon izin Ibu. Pemberdayaan artinya adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh lansia, serta berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan. Lanjut usia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Sehingga pemberdayaan lansia itu supaya lansia itu dapat melaksanakan fungsi sosialnya untuk berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Supaya lansia itu mengembangkan daya, potensi individu maupun kolektif, penduduk lansia sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuannya dalam berbagai aktivitas baik sosial, ekonomi, maupun politik. Hanya permasalahannya ya ibu-ibu, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, setiap lansia mengalami proses menua, yaitu proses alami yang mengubah
orang dewasa yang sehat menjadi lemah secara perlahan dengan berkurangnya fungsi organ tubuh secara normal dan mengakibatkan adanya peningkatan kerentaan. Pada dasarnya, perubahan usia itu berpengaruh terhadap aspek fisik, psikis, dan sosial. Adapun kemampuan lansia sudah jauh berkuranglah dibanding masa mudanya dari segi fisik. Para lansia juga mengalami masalah psikologis seperti munculnya rasa kesepian, merasa tidak berguna, dan kemunduran, bahkan hilangnya kemandirian. Sehingga dengan munculnya permasalahan yang dihadapi lansia, memerlukan tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Dengan demikian, kehidupan para lansia tetap sejahtera baik secara lahir maupun batin. Hal ini membutuhkan kepedulian berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah, lembaga swasta, masyarakat, maupun dari lembaga lansia itu sendiri. Sejauh ini, kepedulian pemerintah telah diwujudkan dengan pemberdayaan lansia, kebijakan, dan program untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan bagi lansia. Pemberdayaan. Pemberdayaan lansia sangat diperlukan, mengingat lansia adalah salah satu kelompok rentan terhadap berbagai ancaman. Pemberdayaan lansia merupakan setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lansia siap diberdayakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemberdayaan lansia dapat pula pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup lingkungan keluarga secara langsung. Pemberdayaan lansia bisa juga melalui peningkatan kemampuan untuk tetap aktif dalam aktivitas yang produktif, merupakan salah satu aktivasi agar mereka dapat mengurangi ketergantungan aktual terhadap anggota keluarganya yang lain. Salah satu program pemberdayaan lansia di lingkungan masyarakat dan keluarga adalah program Bina Keluarga Lansia. BKL merupakan kelompok kegiatan SOKSTAN yang sasaran langsungnya adalah para lansia dan sasaran tidak langsungnya adalah keluarga yang mempunyai lansia. Tujuan dari BKL adalah meningkatkan kualitas hidup lansia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. BKL diharapkan agar dapat menjadi wadah kegiatan pemberdayaan lansia yang didukung oleh masyarakat dan keluarga yang memiliki lansia. Next. Harapannya adalah karena penduduk lanjut usia terus mengalami peningkatan seiring kemajuan di bidang kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian. Perkembangan demografi ini dapat membawa dampak di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Untuk itu diperlukan data terkait lanjut usiaan sebagai bahan pemetaan dan strategi kebijakan sehingga pertumbuhan jumlah penduduk lansia menjadi potensi yang turut membangun bangsa. Adapun tahapan pemberdayaan lansia melalui usaha ekonomi produktif oleh BKL adalah sebagai berikut. Next. Pemberdayaan. Penyadaran. Penyadaran. Penyadaran dilakukan agar lansia memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan demi kesejahteraan hidupnya. Bina Keluarga Lansia melakukan penyadaran melalui kegiatan diskusi dan sosialisasi. Pertama, diskusi dilakukan oleh pengurus dengan membangkitkan kesadaran lansia akan adanya peluang menjalankan usaha di masa tua.
memberikan gambaran usaha yang bisa dijalankan lansia, serta menjelaskan manfaat dari usaha yang bisa dijalankan lansia. Kedua, sosialisasi dilakukan oleh pengurus BKL untuk menginformasikan adanya kegiatan usaha ekonomi produktif dan adanya bantuan dana yang dapat digunakan untuk membantu menjalankan usaha yang diinginkan. Identifikasi kebutuhan dan perencanaan. Identifikasi kebutuhan dilakukan untuk mengetahui sumber daya apa saja yang menjadi faktor pendukung kegiatan usaha ekonomi produktif ini. Pengurus maupun lansia harus saling bekerja sama dalam merencanakan usaha yang dijalankan oleh para lansia. Jika identifikasi kebutuhan dan perencanaan dilakukan dengan matang, diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan usaha ekonomi produktif. Berdasarkan observasi terhadap beberapa lansia yang mengikuti kegiatan usaha ekonomi produktif, pemilihan jenis usaha dilakukan dengan melihat tingkat kesulitan usaha dan pemasarannya yang terjangkau. Pertimbangan juga dilihat dari kemampuan lansia usaha ekonomi produktif. Dengan demikian, para lansia memiliki usaha yang benar-benar mampu dilakukan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga ketika sampai pada tahap pemasaran usaha, tidak akan mengalami kesulitan yang terlalu besar. Harapan. Hasil pemberdayaan lansia melalui usaha ekonomi produktif, pemberdayaan bertujuan untuk membuat seseorang atau kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya, yakni mampu hidup tanpa harus tergantung pada pihak tertentu. Pemberdayaan lansia dilakukan melalui usaha ekonomi produktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi lansia, sehingga lansia tidak dipandang sebagai beban dalam masyarakat. Hasil pemberdayaan melalui lansia usaha ekonomi produktif adalah sebagai berikut. Di antaranya, A. Pemenuhan kebutuhan lansia. Usaha yang dijalankan bermanfaat bagi lansia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk berbelanja, kegiatan sosial, maupun anggaran untuk kesehatan. Selain bermanfaat dalam pemenuhan aspek material, usaha ekonomi produktif juga dapat memenuhi kebutuhan batin lansia akan pengakuan dirinya. Usaha ekonomi produktif memberikan kepuasan batin dan kesenangan karena merasa tidak lagi beban dalam keluarga. Lebih lagi, para lansia merasa senang ketika dapat membahagiakan anak cucunya melalui hasil usaha yang dijalankan. Para lansia menjadi lebih termotivasi untuk mandiri dan dapat mensejahterakan hidupnya. Usaha ekonomi produktif adalah alternatif yang baik untuk mengisi masa tua dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, Bu, B. Peningkatan pendapatan lansia. Untuk mengisi waktu luang, kegiatan usaha ekonomi produktif ini dapat dipadukan dengan kegiatan rekreatif yang mendukung untuk memperoleh penghasilan. Beberapa jenis usaha produktif PKL diantaranya adalah pertanian. Pertanian bisa bekerjasama dengan dinas pertanian atau dengan PKK Kopja 3 tentang pemanfaatan lahan pekarangan di sekitar rumah, bisa ditanamin sayuran atau cabai, cengkeh yang bisa dijual oleh para ibu-ibu dan bapak lansia. Perikanan di sekitar halaman rumah
bisa pakai budidaya bioflok ataupun budidaya yang pakai ember Bu, melalui dengan budidaya ikan lele ataupun ikan nila bisa dipasarkan. Pembuatan anyaman bambu, pembuatan tempe, pembuatan kasur dari kapas, pembuatan aneka makanan, pembuatan aneka minuman. Pembuatan aneka makanan dan minuman bisa bekerja sama dengan UP2K, POKSA2, PKK ya Bu. Bisa bikin minuman di masa pandemi sekarang ini, bisa bikin air jahe merah, bisa bikin air kunyit, kencur, dan lain-lain. Dan kerajinan yang lainnya. Yang dijalankan lansia dilakukan secara individu. Dari rumah ke rumah, kegiatan pemasaran dilakukan dengan menitipkan produk di warung atau membuka warung kecil-kecilan di rumah-rumah. Next. Partisipasi masyarakat, partisipasi lansia. Usaha ekonomi produktif dapat meningkatkan partisipasi lansia dalam berbagai kegiatan yang didukung keberdayaan. Lansia diberdayakan di keluarga atau lingkungan tempat tinggalnya masing-masing melalui gotong royong. Gotong royong dilakukan di lingkungan tempat tinggal ibu-ibu semua. Senam lansia, olahraga agar lansia sehat dan semangat. Keterampilan-keterampilan yang tadi udah saya sampaikan. Terus pengajian dan lain-lain. Program Bina Keluarga Lansia BKL menyelenggarakan program yang mendukung pelaksanaan usaha ekonomi produktif bagi lansia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam dilakukan di RT atau RW masing-masing untuk memberikan bantuan modal bagi lansia yang menjalankan usaha. Kegiatan simpan pinjam ini juga dilengkapi dengan berbagai kegiatan seperti arisan rutin, tabungan, dan dana sehat. Pelatihan. Pelatihan dilakukan oleh dinas-dinas terkait untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh lansia. Bina Keluarga Lansia juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengikutkan lansia dalam kegiatan pelatihan. Pendampingan. Pendampingan dilakukan oleh ketua kelompok untuk memantau sejauh mana lansia menggunakan bantuan modal untuk mendukung kegiatan usahanya. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Mari kita berikan aplaus. Baik, kita lanjutkan kepada narasumber yang kedua. Persilakan kepada Kepala Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Herwin, MSI, dengan judul materi pemberdayaan lansia dan kreativitas. Pada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua PKK Provinsi Banten, Ibu Hajah Wahidin Halim. Yang terhormat Ibu Ketua POKSA dan anggota PKK di Provinsi Banten. Yang terhormat Ibu Ketua dan anggota PKK Kabupaten Kota Provinsi Banten, dan hadirin yang kami cintai beserta keluarga. Kami juga terima kasih kepada inisiator yang telah menginisiasi. Baik, saya akan menjelaskan
paparan ini mengenai dunia pemberdayaan lansia sehat dan kreatif dalam PTD Perlindungan Sosial di Provinsi Banten. Setelah yang panjang, pertama dengan pendahuluan, kedua definisi, ketiga pemberdayaan lansia, keempat program UPTD Perlindungan Sosial, kelima pendahuluan. Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional tahun 2018, jumlah lansia sebesar atau kurang lebih 8,05% dari jumlah penduduk Indonesia. Pada dasarnya perubahan usia berpengaruh terhadap aspek fisik, psikologis, sosial, serta permasalahan tersebut, maka pemberdayaan lansia perlu dilakukan, mengingat lansia adalah salah satu kelompok rentan terhadap berbagai ancaman. Pemberdayaan lansia perlu dilakukan dan merupakan upaya untuk mengingat kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan terhadap lansia. Ciri-ciri perubahan pada lansia. Pertama, perubahan sistem pernapasan. Kedua, perubahan sistem pendengaran. Ketiga, perubahan sistem penglihatan. Keempat, perubahan sistem indera pengucap. Kelima, perubahan sistem saraf. Keenam, perubahan sistem kulit. Jaringan kulit, produksi dan kegiatan seksual akan berkurang. Pemberdayaan lansia bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Yang pertama oleh masyarakat dan keluarga. Salah satu program pemberdayaan lansia yang dilakukan oleh masyarakat yaitu lansia aktif dan lansia non-aktif. Dengan dibentuknya lembaga lansia BKL adalah kegiatan yang sasarannya langsung dan tidak langsung pada lansia. Dengan melalui program posyandu, rumah kebun, apotek hidup, usaha ekonomi produktif, koperasi, dan lain-lain. Yang kedua, pemberdayaan lansia melalui LKS, seperti ada LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Cilegon, yaitu dengan namanya Melati Aulia. Di Kota Kabupaten Serang, Insan Cintani dan Umul Mukminin. Yang ketiga, yaitu pemberdayaan lansia dilakukan oleh pemerintah dengan melalui UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten. UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten salah satu hanya ada satu lembaga atau UPTD di Provinsi Banten yang melaksanakan perlindungan atau pemberdayaan lansia. Adapun sejarah atau berdirinya UPTD Perlindungan Sosial yaitu berdasarkan keputusan Menteri Sosial nomor 6/1979 tanggal 28 Februari 1979 dan namanya awalnya dari STW Sasana Tresnawerda. Itu milik Kementerian Sosial. Pada tahun 1989 dengan SK Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 14, namanya berubah lagi dari STW menjadi PSTW, Panti Sosial Trisnawerda. Sasarannya lansia terlantar. Dan berdasarkan SK Gubernur nomor 40 tahun 2002 tanggal 13 Desember 2020 namanya berubah lagi dari Panti Sosial Tresnawerda menjadi BPS,
Balai Perlindungan Sosial. Ya. Pada saat namanya menjadi BPS itu sasarannya ada 4: lansia terlantar, wanita korban tindak kekerasan, tunagrahita, dan balita terlantar. Dan berdasarkan SK Gubernur nomor 19 tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, nama BPS berubah lagi menjadi UPTD Perlindungan Sosial, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten. Adapun sasaran garapannya lansia dan anak terlantar. Pada kesempatan ini, walaupun istilahnya di UPTD Perlindungan Sosial menangani 2 sasaran, karena sesuai dengan kegiatan, maka kami akan menjalankan terkait dengan lansia lanjut usia. Maksud dan tujuan UPTD Perlindungan Sosial, maksudnya memberikan pelayanan sosial kepada lanjut usia dan anak terlantar. Kedua, memberikan pelayanan pendidikan dan keterampilan kepada lansia dan anak terlantar. Ketiga, memberikan pelayanan kesehatan dan gizi kepada lansia dan anak terlantar. Keempat, menjadikan lanjut usia terlantar atau lansia dan anak menjadi bertakwa, sehat, mandiri, dan bertanggung jawab. Tujuannya untuk melaksanakan pelayanan perlindungan sosial terhadap lansia. Kedua, meningkatkan mutu pelayanan sosial bagi lansia. Ketiga, terwujudnya suatu kerjasama dan koordinasi dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial. Keempat, terwujudnya suatu pola dasar dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia terlantar dan anak terlantar. Kondisi existing UPTD sosial, kondisi tanah luas kurang lebih sekitar 11.970 meter persegi. Terbagi menjadi 3 bagian, sekitar 4.000 meter digunakan untuk kantor, ruang keterampilan, dan garasi. Terus, luas untuk 6.900 digunakan untuk ruang operasi, musola, dan sekitar 600 meter itu tanah pemakaman atau penguburan. Kondisi gedung itu terdiri 1 kantor, 1 rumah dinas, 7 asrama lansia. Memang kalau dilihat dari luar nggak kelihatan Bu, tapi setelah Ibu masuk ke dalam, di situ banyak asrama-asrama, termasuk penghuninya lansia juga. Kendaraan operasional, roda 4 5 buah, ambulan 2 buah, terus kendaraan operasional untuk lansia 1 buah, untuk anak 1 buah, dan untuk staf 1 buah. Next. Kondisi existing tentang daya tampung. Daya tampung lansia di UPTD Perlindungan Sosial kurang lebih ada 60 orang. Terdiri dari 22 orang laki-laki, 38 orang perempuan. Dari 60 orang tersebut dibagi lagi ada juga di dalamnya 20 orang bedres. Maksud bedres, beliau sudah tidak bisa apa-apa, hanya duduk, tidur, mandi pun dimandiin, dipakein bajunya sama petugas dari UPTD Perlindungan Sosial. Itu terdiri dari 8 orang laki-laki, 12 orang perempuan. Kalau untuk anak terlantarnya kurang lebih yang ada sekarang 15 orang.
7 orang laki-laki, 8 orang perempuan. Atau digolongkan berdasarkan golongan pendidikan, 2 orang belum sekolah, 4 orang pendidikannya masih SD, 4 orang SMP, 1 orang SMA. Next. Pengertian lansia menurut para ahli. 1. Muhammad Wahyudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial, seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun ke atas. Kedua, menurut KPA, lansia adalah sebagai suatu kenyataan dan fenomena biologis di mana kehidupan itu akan diakhiri dengan proses penuaan yang berakhir dengan kematian. 3. Menurut Herdi Winarto dan Setiabudi, lansia adalah sekelompok penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Pada lansia tersebut akan terjadi proses kehilangan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dari pertahanan fungsi dan normal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Lansia di sini dibagi 2, itu lansia potensial dan lansia tidak potensial. Adapun lansia potensial, lansia yang masih mampu melaksanakan pekerjaan dari atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, lansia non potensial, lansia yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada kehidupan orang lain. Pemberdayaan lansia. Pemberdayaan lansia merupakan setiap upaya untuk meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lansia siap diberdayakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemberdayaan lansia secara fisik yaitu pemberdayaan lansia secara fisik dimaksudkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani lansia sehingga mereka mandiri dan mampu menjadikan hidup yang produktif. Pemberdayaan mental spiritual. Pemberdayaan mental spiritual secara dimaksud agar lansia lebih banyak mengenal nilai atau norma yang berlaku di masyarakat, memiliki rasa percaya diri dan kondisi psikologis yang sehat. Sedangkan pemberdayaan sosial dan keterampilan, pemberdayaan sosial keterampilan dimaksud untuk membina kesadaran dan tanggung jawab sosial agar mampu menyesuaikan diri. Pemberdayaan keterampilan untuk meningkatkan kreativitas dan mengisi waktu luang. Adapun klien UPTD perlindungan sosial dengan ketentuan sebagai berikut, sesuai yaitu yang berusia 60 tahun lebih baik atau lebih baik laki-laki maupun perempuan karena faktor tertentu dan mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penilaian bahkan tidak mempunyai sanak keluarga, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar baik secara jasmani, rohani maupun sosial dengan kriteria sebagai berikut. Usianya 60 tahun ke atas,
tidak dipenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, tidak ada yang merawat dan tidak ada yang merawat dan tidak terus-menerus. Tidak terurus. Ketiga, terlantar secara psikis dan sosial. Keempat, tidak memiliki keluarga, anak saudara, dan atau orang lain yang mau dan mampu mengurus. 5, tidak mempunyai penyakit menular. Dan 6-nya mampu mengurus dirinya sendiri. Program pemberdayaan lansia pada UPTD Perlindungan Sosial. 1, melalui perawatan lansia. Perawatan yaitu untuk melakukan yang dilakukan kepada lansia ketika lansia sakit dengan memberikan rujukan atau memeriksa kesehatan lansia tersebut, baik itu tensi darah, kolesterol, dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Pelayanan pengecekan kesehatan secara rutin, baik di klinik maupun di puskesmas. Ketiga, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan terhadap kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi lansia. Keempat, kegiatan pemberdayaan, itu kegiatan yang meliputi bimbingan, keterampilan, ceramah, agama, dan senam. Next. Program bimbingan fisik. Bentuk kegiatan yaitu berupa senam, kebugaran jasmani, dan gerak jalan santai atau jalan santai. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani para lansia di UPTD Perlindungan Sosial. Dengan kegiatan senam dan jalan santai dilaksanakan secara rutin 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat sore. Yang kedua, program bimbingan mental dan spiritual. Tentu kegiatannya berupa pengajian, ceramah agama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai spiritual dan membentuk karakter lansia yang memiliki rasa percaya diri dan sehat dalam berpikir dan bertindak. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap hari Rabu dan Kamis. Next. Program bimbingan kreatif, yaitu 1, bertujuan untuk meningkatkan kreativitas lansia serta mengisi waktu luang lansia dengan kegiatan yang bermanfaat dan berdaya. 1, kegiatannya diantara itu menjahit. Lansia diajari cara menjahit, hasil jahitannya pun dan kerajinan lansia ini dijual dan hasil penjualannya itu juga diserahkan ke lansia tersebut. Yang kedua, dengan ada seni rebana. Lansia dibagi dalam bentuk kelompok dan diajari menabuh rebana untuk mengisi waktu luang dan sebagai hiburan di mana senggang waktu tersebut. Dan keterampilan, salah satunya pembuatan keset. Kopi dengan cara sosialisasi pencegahannya serta pembiasaannya dan membiasakan untuk menggunakan masker dan cuci tangan. Kesimpulan.
Peranan lansia. Lansia akan berperan dalam pembangunan jika mereka diberdayakan melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Lansia sehat, memberdaya lansia untuk meningkatkan hidup sehat dapat diwujudkan dengan kegiatan senam rutin, senam sehat, yang ditunjang pula dengan kegiatan siraman rohani sehingga lansia sehat secara jasmani dan rohani. Peranan pemerintah sebagai usaha peningkatan pemberdayaan bagi lanjut usia, pemerintah memiliki peran krusial. Pemerintah berperan dalam kebijakan dan program-program yang mendukung terselenggaranya pemberdayaan lansia untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan kreatif. Lansia kreatif, pemberdayaan lansia untuk meningkatkan kreativitas dapat diwujudkan dengan memberikan bimbingan, kreativitas, keterampilan seperti menjahit, menyulam, merawis, dan sebagainya. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kasihan di lansia. Mari berikan aplaus untuk Bapak narasumber. Kedua, para peserta yang saya hormati, dengan selesainya pemaparan materi yang kedua, maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk pertanyaan. Pada sesi pertanyaan ini kita bagi untuk 3 sesi penanya. Satu sesi penanya untuk 2 orang. Kami persilakan pada para peserta urusan kabupaten kota, barangkali ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan sebagai pengetahuan kita. Kami persilakan Ibu peserta, bagaimana? Ibu-ibu peserta semuanya ada yang perlu dipertanyakan atau sudah dianggap cukup? Apa yang mau ditanyain? Mohon perhatian ibu-ibu semuanya, ada yang mau bertanya, kami persilakan ibu-ibu dari umum kabupaten kota. Ya, silakan Bu. Mohon disebutkan nama dan utusannya ya Bu. Saya bisa. Dari mana Ibu? Saya Ibu Tuti dari PKK Kota Tangerang. Iya. Saya mau tanya kepada narasumber nomor 1. Tadi biasanya saya dapat informasi bahwa sasaran pertama adalah lansia, tapi tadi sasaran langsung. Berarti di ruangan. Oh, itu. Silakan. Kurang jelas. Ini. Terima kasih. Iya, jelas ya. Bu, pasaran langsung. Ya, karena Gitu ya. Masih ada Ibu? Untuk penanya berikutnya kami persilakan. Saya bertanya. Ya, dari mana Ibu? Dari Kecamatan Malingping. Kabupaten Lebak. Pertanyaannya, Ibu siapa? Dengan Ibu Mustiani. Oh iya, nih Herya. Dengan Ibu Mustianingsih.
Saya dari Kecamatan Wanasalam dengan Mustianingsih. Ya, Bu. Ya, Bu. Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak. Ya, Bu. Banten Selatan. Pertanyaannya, Bu. Langsung. Ya, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara. Pertanyaannya adalah begini, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 34. Di situ disebutkan bahwa anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tetapi pada kenyataannya ya di lapangan banyak terjadi anak-anak terlantar yang yang banyak di jalanan gitu. Baik anak-anak terlantar juga orang tua jompo gitu yang sudah lansia banyak di jalanan dan meminta-minta juga gitu. Padahal di situ sudah ada dalam pasal 34 gitu. Bagaimana menurut pendapat Bapak dan sejauh mana tugas pemerintah atau negara selama ini? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, mohon perhatian nanti dijawab dulu dengan pertanyaan yang pertama kami tujukan untuk narasumber, Ibu narasumber yang pertama, yaitu yang ditanyakan bagaimana sasaran pertama yang disampaikan. Sasarannya malah sasaran langsung ya, gitu ya. Pada Bapak pertanyaannya, pada Ibu. Terima kasih kepada Ibu Tuti dari Kota Tangerang. Ibu tadi pertanyaannya sasaran langsung lansia. Maksudnya yang saya paparkan itu ekonomi produktif ya Bu ya. Karena ini kan judulnya pemberdayaan lansia. Jadi kalau yang pralansia atau yang belum lansia kita tidak sampaikan Bu, karena yang bukan lansia itu kan otomatis tenaga masih kuat ya Bu ya, masih energik, masih aktivitas masih tidak ini ya Bu ya. Jadi karena sasarannya lansia itu bagaimana lansia itu agar tidak jenuh dan punya penghasilan. Jadi ya biar tidak jadi beban untuk keluarga Bu. Jadi lansia itu walaupun kecil-kecilan bisa usaha kayak bisa mandiri lah Bu. Kayak kemarin waktu di Kota Tangerang itu, waktu Pokja 1 ke Kota Tangerang itu jual minuman jahe sama apa tuh Bu ya? Sama apa tuh Bu kemarin tuh Bu? Pokoknya itu kan kegiatan lansia ya Bu ya. Kebetulan kan waktu di Kota Tangerang itu dijual di depan rumahnya warga ya Bu ya di situ. Jadi itu keterampilan lansia yang bisa menghasilkan uang untuk pendapatan keluarga atau untuk lansia itu sendiri. Jadi agar lansia tidak diam gitu Bu, agar tidak jenuh. Barangkali itu ya Bu ya, karena Ibu tadi pertanyaannya sasaran langsung lansia gitu ya. Apa karena belum selesai pertanyaannya ya Bu ya? Demikian ya Bu, semoga Ibu puas dengan jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ditujukan kepada Bapak narasumber yang kedua. Kota Serang, Bu. Belum dijawab tadi. Kota Serang. Tunggu sebentar. Tadi belum dijawab. Untuk jawaban yang penanya kedua, Bu, ini ditujukan kepada Bapak narasumber yang kedua yang dinyatakan tadi bahwa anak terlantar sesungguhnya dipelihara oleh negara. Namun kenyataannya kita bisa lihat bersama bahwa anak terlantar, anak jalanan, bahkan banyak yang minta-minta. Itu bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan kondisi yang seperti ini? Oke, terima kasih Bu. Memang pada kenyataannya betul anak terlantar dikuasai oleh negara, dipelihara dan diurus. Cuma di situ tidak menutup kemungkinan keluarga juga akan turut berpengaruh.
Kenapa berpengaruhnya? Kan karena di lapangan banyak anak pengemis atau anak yang pengamen, itu tergantung pada pembinaan dalam keluarga juga. Emang kalau pemerintah juga wajib tetap, terutama kita di lingkungan Provinsi Banten. Tapi karena provinsi tidak mempunyai wilayah, kalau yang ada di daerah itu kewenangan kabupaten kota, sehingga ada koordinasi. Jadi kabupaten kota dibentuklah tim Satgas penanganan masalah anak terlantar. Nanti di situ ada operasi lapangan. Ketika tim Satgas kabupaten kota melaksanakan operasi, setelah tertangkaplah anak atau kayak anak jalanan atau pengamen, tinggal nanti tim koordinasi dengan tim Pokja Provinsi Banten. Bagaimana cara penanganannya, apakah nanti kita dimasukkan atau dibina ada di Provinsi Banten, yaitu Balai Perlindungan Sosial atau Balai Perlindungan dan Pengembangan Sosial, tempatnya di ONA. Nanti di sana mereka dilatih sesuai dengan kemampuan atau keterampilan yang mereka miliki. Misalkan kalau perbengkelan, dia dilatih bengkel. Kalau dia ahli di bidang HP, dia dilatih keterampilan bagaimana cara perbaikan HP selama 2 bulan. Setelah 2 bulan nanti dikasih peralatannya. Sehingga setelah dia dilatih itu bisa untuk memberdayakan dirinya sendiri. Sehingga dia tinggal kembali ke habitatnya masing-masing. Atau misalkan yang tadinya pengamen menjadi pengamen. Setelah dilatih, dia punya keahlian dan punya istilahnya penghasilan. Itu perlu dituntut juga kerjasama antara tim penanganan anak jalanan dari tingkat kabupaten dengan tingkat provinsi. Yang kedua, masalah lansia terlantar, kami sama halnya jawabannya seperti tadi, cuma kalau lansia terlantar itu mereka yang diketemukan di jalan atau di terminal atau pengemis, silahkan kalau ibu menemukan hal tersebut, koordinasi dengan dinas sosial kabupaten kota. Ibu koordinasi dengan dinas sosial kabupaten kota, nanti oleh kabupaten kota ditangani. Setelah dia tangani oleh kabupaten kota, nanti kabupaten kota membuat surat atau pengantar untuk disampaikan ke UPTD Perlindungan Sosial. Nah, nanti setelah disampaikan ke UPTD Perlindungan Sosial, nanti sama UPTD dari pihak kita, khususnya yang ada di Cipocok, kita tampung, kita pelihara, kita lindungi, kita jamin sandang, pangan, papannya. Sampai tidak ada batas waktu sampai kapan. Adapun kalau misalkan terminasi di Balai Perlindungan Sosial sampai lansia tersebut meninggal dunia. Bahkan sampai pemakaman, pemulasaraannya kita yang urus. Ya, Ibu silakan nanti kalau misalkan Ibu menemukan hal-hal tersebut, tinggal Ibu lapor ke dinas sosial kabupaten kota masing-masing. Kami menunggu koordinasi dari dinas sosial kabupaten masing-masing. Itu jawaban. Terima kasih. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Masih ada ya Kota Serang ya tadi. Kota Serang. Ya. Dari Pandeglang, dari Kabupaten Pandeglang, dari Kabupaten Pandeglang. Pandeglang Bu, silakan. Ya. Ibu dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus PKK Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Nama aku Jastuti.
Saya ingin bertanya dari pembicaraan nomor 1, apakah untuk pembinaan lansia itu hanya untuk wanita dan bisa tidak untuk lansia yang laki-laki? Karena yang laki-laki juga produktif dan juga mungkin bisa diarahkan untuk kegiatan yang menambah perekonomian untuk keluarga. Karena biasanya mohon maaf kalau wanita kalau udah ini suka dititipkan oleh cucu-cucunya yang bekerja, anaknya bekerja, cucu-cucunya dititipkan. Untuk itu melihat produk yang produktif adalah laki-laki. Mohon petunjuk, itu saja pertanyaan kami. Apakah lansia itu yang dibina bisa wanita dan laki-laki? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini narasumber pertama ya, tentang menyangkut dengan ekonomi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Puji Astuti atas pertanyaannya. Tadi Ibu nanya tentang apakah pembinaan itu khusus untuk lansia perempuan gitu kan ya tadi. Bagaimana dengan laki-laki gitu ya Bu? Kebanyakan lansia itu memang ininya perempuan ya Bu ya. Jadi kalau laki-laki juga nggak apa-apa Ibu, laki-laki kan kalau memang laki-laki lansia itu masih tangguh, masih bisa untuk menopang ekonomi keluarganya, enggak Ibu, itu kan ada di situ bikin anyaman, ya Bu ya, di situ kan ada pelatihan bikin anyaman, keterampilan kan ya Bu. Terus pertanian itu kalau memang tenaga sudah tidak berdaya untuk nyangkul Bu, kan nanamnya aja bapak-bapak yang lansia laki-laki itu ya Bu ya, nanam pengek, nanam sayuran, apalagi di Pandeglang itu suasananya kan sejuk ya Bu, bisa nanam sayur-sayuran Bu di tempat lahan pekarangan atau di kebun yang dekat rumah yang bisa menghasilkan Bu, nanam pisang, nanam singkong, kan tidak harus menyangkul misalnya, yang penting bapak lansia itu bisa perekonomian ya gitu. Nah, terus selain pertanian kan ada tadi saya sebutkan yang perikanan ya Bu ya. Perikanan kan di Pandeglang pengairan bagus Bu. Kadang-kadang kan misalnya di lahan pekarangan itu ada kolam atau tidak ada kolam, kan bikinlah kolam dari terpal pakai sistem bioblok boleh, yang pakai sistem terpal Bu. Terpal kan tidak pakai biaya banyak ya Bu ya. Kalau bioblok itu biayanya mahal Bu. Kalau terpal tinggal pakai bambu, terpal, di budidaya lele bisa Bu di situ. Itu kan kalau sudah leket, maksudnya leket tuh terampil ya Bu ya, mau usaha. Iya. Nanti hasil dari lele itu atau nilai itu kan bisa dijual Bu. Iya. Jadi itu bagi lansia laki-laki ya Bu ya. Lansia perempuan juga bisa aja ikut budidaya lele, kan itu tidak diangkat Bu, tidak cuma melihara, masih bakat gitu kan. Jadi kalau yang laki-laki ya selain pertanian tadi ya, nanam sayuran ini sama budidaya ikan, kan ada jual anyaman itu Bu, bikin anyaman cair, apa gitu yang bisa dipasarkan, boboko segala kan bisa dipasarkan di pasar atau di lingkungan tempat tinggal, atau bekerja sama dengan UMKM, bisa bekerja sama dengan kalau PKK-nya ya UP2K kan ada pemasaran kan di situ kan gitu. Barangkali itu ya Bu ya. Karena kebanyakan lansia itu yang dibina itu kebanyakan perempuan ya Bu ya. Kalau ini Bu laki-laki bagus Bu, berarti kalau lansia masih tangguh laki-laki produktif. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Puji Astuti. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Ibu. Barangkali masih ada yang lainnya. Ibu, kami persilakan.
kesulitan dari kabupaten yang lain. Di Kota Serang ya tadi wajah daerah ya. Tangsel Bu, mau tanya Bu. Kota Serang Tadi juga kan. masih ada Ibu? Ada Bu dari Tangsel Bu. Ya silakan. Langsung. Sekarang Bu. Sudah puas. Tangsel sama. Sekarang Bu. Maaf, Ibu mana tuh? Ibu Jena ya, Ibu Kota Serang. Silakan dulu Ibu Kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tentang ini nama saya Ratu Soliha dari PKK Kota Serang tentang kreatif lansia. Di sini kan tadi di Kreatif lansia. iya kreatif lansia. Lansia itu kan diberdayakan seperti menjahit, menyulam, ada punya kreatif. Ada nggak wadahnya Bu gitu? Ya, baik. Lansia kayak anak-anak jalanan. Kalau lansia ada nggak Bu? Baik. Di provinsi sudah diadakan nggak gitu? Udah ada nggak gitu Bu? Wadahnya gitu ya. Wadahnya iya. Ya, terima kasih Ibu. Itu Ini aja, Bu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ditanyakan kepada Bapak ya. Ini yang ditanyakan katanya ada nggak wadahnya untuk Kreatif lansia. Bikin sendiri wadahnya baru dia. Baik, terima kasih Bu. anak yang terlantar. Mengenai wadah lansia, Ibu bisa membentuk suatu organisasi atau yang disebut dengan LKS. LKS Lembaga Kesejahteraan Sosial. Padahal di Kota Serang ada LKS Insani, LKS, bentar Bu, LKS Khairul Mukminin. Nah gitu. Jadi kalau Ibu pengen ini untuk penyaluran hasil kreatifnya, Ibu bikin suatu wadah di bawah naungan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Itu silakan nanti Ibu konsultasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Kalau Kota Serang, Dinas Sosial Kota Serang, bagaimana cara pembentukan? Alurnya sudah jelas, syarat-syaratnya sudah jelas ada. Tinggal Ibu konsultasi dengan Dinas Sosial Kota Serang. Apa tujuannya atau apa akan yang dibentuk sebagai lembaga hasil apa, itu ada semuanya. Ya Bu ya, tinggal Ibu konsultasi dengan Dinas Sosial Kota dan Kabupaten masing-masing. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik Bu. Terima kasih. Kami silakan tadi dari Kota Tangerang Selatan ya. Iya Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sri Purwaningrum dari Tangsel. Ingin menanyakan kepada Bapak. Agak dikerasin Bu punten volumenya Bu. Speakernya apa sih? Bentar Bu. Ya. Ada dua pertanyaan Bapak dan Ibu. Mana Ibu nama Ibu? Saya Sri Purwaningrum dari Tangsel. Tri ya. Tri. Ibu Tri. Ya. Oh, iya. Silakan Bu pertanyaannya. Pertama Bapak dan Ibu tadi kan telah disampaikan bagaimana mengaktifkan untuk lansia antara lain keterampilan dan sebagainya. Nah untuk itu yang ingin kami tanyakan, adakah terrealisasi Pak kalau seandainya kami melaksanakan hal tersebut? Intinya dananya. Kemudian, kemudian yang kedua terkait dengan pemakaman Pak. Ya. Bagaimana kalau seandainya ada orang, mohon maaf, yang orang lansia itu yang tidak mampu, sedangkan pemakaman itu sekarang mahal Pak, gitu. Soalnya pemakaman di kota mahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ini Kalau yang mau ada dana aura, katanya mau untuk ekstra, lansia ya Bu ya. artinya COVID. Untuk kegiatannya dibantu oleh Pusing-pusing ya Bu. pemerintah Pusing. Iya, terkait dengan pemakaman. Karena di Tangerang Selatan ya biaya Ada pemakaman COVID dari rumah sakit cari makanan sangat gratis. mahal ya Bu ya.
Itu ya. Nggak pakai biaya. Silakan kepada Pusing ya. yang pertama, Ibu narasumber ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri Purwaningrum dari Tangsel. Ibu tadi menanyakan tentang dana ya Bu ya. Yang tadi saya sampaikan itu di materi itu tentang dana itu karena itu kelompoknya di lingkungan RT dan RW ya. Di situ saya sampaikan itu ada dana simpan pinjam dari warga dari kelompok bina keluarga lansia. Jadi kalau memang dana itu dari Bapak Lurah atau Bapak Camat ada untuk pemberdayaan lansianya lebih bagus Bu, karena itu kan usaha kecil ya Bu ya, maksudnya di lingkungan dan jangan lansia itu kan diberdayakan. Jadi ada simpan pinjam dari lansia kan Bu, terus di situ ada arisan, ada dana sehat. Jadi itu kalau memang kelompok itu kelihatannya potensi besar, tinggal Ibu ngajukan aja ke dinas terkait Bu untuk usaha kelompok lansia itu. Jadi melalui dinas koperasi atau UMKM gitu kan Bu ya. Karena itu kan menyangkut usaha ya. Jadi karena dananya untuk bikin itu ya Bu, untuk usaha ya, modal ya. Jadi dari uang tabungan ya itu tadi Bu, kalau mau dari Bapak Lurah mangga lebih bagus karena peduli dengan lansia di lingkungan itu tinggal. Iya Bu ya. Yang tadi saya sampaikan ya Bu ya paparannya ya. Jadi dari uang kas bisa dipinjamkan. Kan di situ ada kelompoknya kan Bu, kelompok BKL kan. Jadi ketua kelompoknya itu mengordinir simpan pinjam itu Ibu. Ya Bu ya. Semoga Ibu puas dengan jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua, adakah dana untuk masalah pemakaman Pak? Baik, terima kasih Bu. Kalau masalah pemakaman, istilahnya emang kalau di Kota Tangerang harganya mahal ya Bu ya. Harus sewa, harus segala macam lah. Kalau misalkan Ibu kebetulan ada lansia terlantar atau ada lansia, punten bukan ngajarin. Ada dua cara nih Bu, kalau pengen gratis pemakamannya. Satu, jangan aja kalau lansia tersebut terpapar COVID-19. Nanti diserahkan ke rumah sakit Bu. Nanti itu urusan rumah sakit ya Bu ya. Kan nanti gratis keluarganya. Yang kedua, kalau misalkan lansia itu sudah rentan, Ibu koordinasi dengan dinas sosial kabupaten kota atau mengantar untuk dimasukkan ke panti jompo, UPTD perlindungan sosial. Nanti untuk ting-bating kalau dia tidak ada umur, usianya pendek, beliau meninggal nanti kita kuburkan di tanah pemakaman khusus Balai Perlindungan Sosial Bu. Tidak dipungut biaya apapun, sepeser pun tidak. Itu. Enggak, kiranya itu yang perlu kami sampaikan Bu. Tapi kalau misalkan orang tua atau anak yang bertanggung jawab, sebesar apapun biaya. Kalau orang tua kita meninggal, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya bagaimana caranya kita carilah tanggung jawab sebagai anak. Sebab orang tua waktu ngurus anaknya lebih daripada itu tanggung jawabnya. Ya Bu ya. Akhirnya itu Bu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu peserta yang saya hormati, ini ada dua lagi Bu ya kami. Ngajar bayar ya Bu ya. Penanya. Itu Pak. Ada dua orang penanya lagi untuk melengkapi. Kalau masih ada, persilakan Ibu-ibu. Anda cukup?
Cukup Pak ya? Cukup ya Bu? Masih ada Bapak narasumbernya? Oke, siap. Ibu Ketua, Bapak dan Ibu narasumber, para peserta webinar, pemberdayaan lansia yang saya hormati. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka selesailah acara webinar pemberdayaan lansia tingkat Provinsi Banten tahun 2020. Dan saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber yang telah memberikan pencerahan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti. Dan mari kita berikan applause untuk Bapak dan Ibu narasumber. Kami atas nama juga moderator mengucapkan terima kasih kepada ibu semuanya yang sudah berkenan hadir. Untuk itu dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak selamat ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Suyitno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Ibu Waka toh.